Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fama'wahul jannah. Hadis selanjutnya yakni masih membahas tentang keutamaan ilmu dan juga ulama, para ahli ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan seorang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, dan tempatnya orang itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini memberikan sebuah informasi kepada kita. Kita akan termasuk menjadi orang-orang yang memuliakan Allah kalau kita memuliakan Nabi Muhammad. Dan kita akan menjadi orang yang bisa tergolong memuliakan, menghormati Nabi Muhammad kalau kita memuliakan para ulama-ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama itu adalah li'annahu habibi, karena sesungguhnya para ulama itu, orang alim itu adalah kekasihku. Orang-orang alim itu, para ulama itu adalah kekasih-kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dianjurkan untuk menghormati dan memuliakan ulama. Karena bagaimanapun juga kita ini hutang budi dengan para ulama. Diakui ataupun tidak diakui, langsung ataupun tidak langsung, terlalu besar jasa daripada para ulama untuk kita. Saat ini kita bisa mengerjakan ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita kerjakan sebagaimana salat yang dikerjakan oleh Nabi, puasa yang kita lakukan, puasa yang sama dilakukan dengan Nabi, haji yang kita kerjakan pun juga adalah haji yang sesuai dengan Nabi. Kok bisa? Padahal kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi sekarang kita bisa kenal Islam, kita tahu iman, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita bisa melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu tidak lain adalah karena berkat, jasa, dan perjuangannya para ulama. Nah, oleh karena itu para ulama itu disebut sebagai ahli warisnya para nabi. Sebagai ahli warisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta untuk umat-umatnya. Dia tidak mewariskan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi yang diwariskan oleh Nabi adalah para ahli warisnya itu adalah para ulama. Untuk menyampaikan risalah-risalah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya sampai kepada umatnya. Maka mereka, para ulama itu, li'annahu habibi, katanya. Mereka itu adalah kekasihku. Barang siapa yang menghormati ulama, maka sungguh dia telah menghormati aku, katanya. Barang siapa yang telah memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad. Insya Allah. Bagaimana cara kita untuk memuliakan para ulama? Bagaimana caranya kita untuk memuliakan para orang-orang alim?
para guru, para kiai kita. Apakah kita harus ikut jalan mereka, kemana saja mereka ikut kita ikut? Ya belum tentu juga. Apakah kita harus ajak makan terus guru kita itu? Enggak juga. Orang yang bisa memuliakan ulama bukan hanya sekedar selalu dekat dengan ulama, tapi dia juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang jauh daripada ulama. Masya Allah. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang lari daripada ulama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ilustrasi. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, "Sayyati zamanun ala ummati." Akan datang satu masa nanti, akan terjadi satu masa nanti pada umatku, kata Nabi Muhammad, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di zaman itu banyak di antara umat-umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan jauh, mereka akan lari daripada ulama, daripada fuqaha, ahli-ahli fikih. Masya Allah. Nanti satu masa akan terjadi, kata. Mereka akan jauh, mereka akan lari daripada ulama. Lari daripada ulama, apa maksudnya? Apakah kalau ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu guru, ketemu ulama, kabur gitu? Bukan. Lari daripada ulama, apakah kalau ketemu guru, ketemu ustadz, ketemu kiai, dia ngumpet? Enggak juga. Lari daripada ulama itu, bisa jadi Pak, mohon maaf beribu maaf, bisa jadi orang ini selalu jalan bareng sama ulama. Bisa jadi orang ini makan bareng sama ulama, kemana saja bisa. Tapi ketika ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama tidak dipakai dalam hidup dan kehidupannya, bahkan dia bertolak belakang dengan ajaran yang diajarkan ulama, maka itu sudah termasuk lari daripada ulama. Padahal kalau bicara jalan, mau jalan terus sama dia, ngintilin, tahu ngintilin kok? Apa ngintilin? Ngintilin aja, kemana tuh gurunya? Masya Allah. Tapi ajaran yang diajarkan oleh gurunya, ajaran yang diajarkan oleh para ulama, Masya Allah, nggak dipakai dalam hidup kehidupannya. Itu namanya orang itu sudah lari daripada ulama, udah jauh daripada ulama. Kalau seandainya umat pada saat itu sudah jauh dari ulama, sudah lari daripada ulama, apa kata Nabi? Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyat. Masya Allah. Tunggu, katanya, kalau umatku sudah jauh sama ulama, kalau manusia sudah jauh sama para ulama, tunggu, Allah akan turunkan kepada mereka 3 macam ujian, musibah Allah berikan kepada mereka. Kalau satu masyarakat sudah jauh sama ulama, kalau satu masyarakat ini sudah tidak lagi mau mendengarkan daripada ajaran-ajaran para ulama, tunggu, katanya, fayabtaliyahumullahu bitsalasi baliyat. Allah akan turunkan kepada mereka 3 macam ujian, 3 macam musibah, bencana Allah akan turunkan. Kalau mereka jauh sama siapa? Ulama. Apa yang Allah akan turunkan itu bencananya itu kalau kita jauh sama ulama? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan min kasbihim, dari semua usaha-usaha mereka. Tidak akan ada keberkahan di dalamnya karena jauh sama ulama. Usaha yang dia lakukan, pekerjaan yang dia kerjakan, segala sesuatu aktivitas yang dia lakukan dan yang dilaksanakan oleh dia, karena tidak mendengarkan ulama, tidak mendapatkan petuah-petuah ulama, akhirnya Allah akan angkat keberkahan-keberkahan dari usahanya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, berkah, tidak berkah bukan berarti kalau dagang itu enggak untung. Bukan. Bisa jadi untungnya banyak, Pak.
Yang namanya tidak berkah itu bukan berarti kalau dia kerja enggak digaji. Enggak, bisa jadi gajinya besar. Yang tidak berkah itu bukan berarti kalau dia usaha tidak pada penghasilan. Enggak, penghasilannya mungkin luar biasa. Tapi penghasilan yang dia dapat, gaji yang dia peroleh, untung yang dia dapatkan itu tidak bawa keberkahan di dalam rumah, dalam kehidupannya. Duitnya mau banyak, Pak. 900 miliar. Banyak nggak tuh kira-kira ya? Masya Allah. 900 miliar itu yang di bawah, Pak, belum yang di atas. Belum lagi yang di tempat-tempat yang lain. Segitu banyaknya duit yang dia ada, tapi tidak ada keberkahan. Rumah tangganya berantakan, anaknya tidak pernah Kenapa? Nggak ada keberkahan di dalamnya. Nggak ada keberkahan yang dia dapatkan. Padahal jabatannya tinggi, padahal kedudukannya luar biasa, hartanya berlimpah ruah, duit nggak pernah kurang, Pak. Gajinya saja kita dengernya aja, Masya Allah. Berapa gaji lu? 125 juta. Sebulan 125 juta. Kalau kita berapa, Pak? Hah? Tapi ternyata tidak ada keberkahan. Masih selalu kurang. Tidak pernah ada rasa kepuasan. Cari lagi dengan cara-cara yang tidak halal. Menghalalkan segala cara. Masa bodoh kalau perlu jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah. Kalau perlu sikut kiri kanan. Masa bodoh, kawan jadi lawan jadi kawan. Yang penting saya dapat itu semua. Ini zamannya nih sekarang, betul ya? Ini sekarang. Kenapa kok bisa begitu? Yarfa'ullah barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkahan itu. Kenapa Allah angkat keberkahan? Karena dia jauh sama siapa? Ulama, nggak pernah duduk di majlis-majlisnya ulama, nggak pernah hadir di majlis-majlis ilmunya para orang-orang alim, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat. Masya Allah, akan beku ini hati, Pak, kalau seandainya tidak pernah disiram. Hati ini perlu diapain? Perlu disiram sebagaimana perlunya pohon-pohon yang disiram itu, supaya tumbuh dengan baik itu pohon, supaya subur. Sama hati kita pun juga perlu disiram. Siram hati kita ini. Kalau perlu dengan teratur siramnya, kasih pupuk yang paling bagus ini hati kita. Supaya pohon kalau bagus disiraminnya teratur, pupuknya bagus, kira-kira tumbuhnya bagus nggak? Bagus. Sama hati kita juga begitu. Siramin hati kita ini. Pagi, sore, siang, malam. Siramin. Dengan apa siraminnya? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu lagi nyiramin namanya kita. Dengan apa kita siramin? Siramin hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Siramin hati kita dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Siramin hati kita dengan nasihat-nasihat para ulama. Siramin. Kasih pupuk supaya bagus. Apa pupuknya? Tahajud. Apa pupuknya? Duha. Apa pupuknya? Sedekah. Itu semuanya adalah merupakan supaya kita hati ini menjadi hati yang baik. Insya Allah. Pantas kalau mereka itu dagangnya sukses, Pak. Itu toko begitu banyak yang udah, di mana pasar ada toko dia. Di mana pasar ada toko dia. Hebat nggak? Tapi kenapa kok bisa begitu? Kenapa rumah tangganya tidak pernah ini? Kenapa anak-anaknya tidak bisa diurus? Kenapa hidupnya selalu begitu? Banting tulang, peras keringat luar biasa. Sampai segitunya, Pak. Kerja, usaha, dagang sampai segitunya, berangkat pagi, pulang malam, begitu setiap hari, sampai lupa zohor, asar, maghrib, isya, subuh, sampai segitunya, Masya Allah. Ada orang, Pak, dagang, kerja, sampai lupa sembahyang, ada nggak? Ada nggak? Banyak. Mana orangnya? Itu penyakit yang pertama. Kalau jauh sama ulama,
Kalau jauh sama ulama, tunggu, kata Nabi, fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyat. Allah akan turunkan kepada mereka itu 3 macam bencana. Allah akan turunkan 3 macam musibah kalau mereka jauh sama siapa? Yang pertama, yarfa'u barakatan min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Nauzubillah. Yang kedua, kata Nabi, apa yang akan Allah turunkan bencananya kalau dia jauh sama ulama? Wasaniyati yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Ya Allah, kalau orang jauh sama ulama, masyarakat sudah jauh sama ulama, maka Allah akan kirimkan bencana yang kedua. Apa? Allah akan kirimkan kepada masyarakat itu pemimpin yang zalim. Pemimpin. Halo. Assalamualaikum. Mana ngantuk banget teman. Ya Allah ya Rabbana. Kalau jauh sama ulama, nggak dengar sama ulama, akhirnya sembrono, cara memilih pemimpinnya tidak lagi diatur dengan aturan yang baik. Betul nggak? Nggak pernah mau mendengar arahan ulama. Ulama ini pandangannya, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang bimakna kalimat, bukan ulama-ulama yang jadi-jadian. Ada ulama jadi-jadian kan kira-kira? Bukan, tapi ulama yang bimakna kalimat, ulama yang benar-benar ahli warisnya para nabi. Itu Masya Allah, ittaqullah firasatal mu'min fa innahum la yanzuru ila binurillah. Hati-hati kalian dengan pandangannya para ulama. Hati-hati kalian dengan pendapatnya para ulama. Kenapa? Mereka itu semua memberikan pandangan kecuali adalah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya dijaga, tangannya dijaga. Betul, Pak? Itu ulama-ulama kita. Dia mah jarang ngobrol-ngobrol di mana-mana, enggak. Yang dia lihat matanya selalu Quran, kitab. Tiap hari yang diomongin kalimat-kalimat yang baik, zikir ini itu. Akhirnya terjaga dia punya mulut, tajam mulutnya, Pak. Ulama ini. Kalau seandainya sudah jauh sama ulama, penyakit bencana yang kedua, Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya Allah, ada nggak pemimpin yang zalim? Halo, ada nggak? Siapa? Firaun kenal nggak Firaun? Nah, tuh zalim tuh dia tuh. Pemimpin yang zalim, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pemimpin-pemimpin yang selalu membohongin rakyatnya, yang selalu mendustai, berkhianat terhadap amanatnya, selalu berbuat zalim, Masya Allah. Zalim ini lawan katanya apa? Zalim lawan katanya apa? Enggak zalim. Betul enggak? Iya. Lah, zalim lawan katanya apa? Hah? Adil. Adil lawan katanya zalim. Zalim lawan katanya adil. Dulu guru saya pernah bilang, mu'alim sampai azami, apa kata beliau? Yang namanya adil itu, kata beliau, wad'u syai' fi mahaliha. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu tuh adil tuh. Yang namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan katanya apa? Zalim. Kalau zalim, wad'u syai' fi ghairi mahaliha. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim namanya. Pintu itu emang tempat orang masuk dan tempat orang keluar. Itu pintu.
Kalau ada orang masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, adil nggak? Adil. Tapi kalau ada orang masuk lewat pintu, keluar lewat jendela, itu zalim namanya. Adil tuh nggak mesti rata, Pak. Ada sahabat namanya, dia seorang tokoh terkemuka, Aqra bin Habis. Seorang tokoh pemimpin kabilah, satu masyarakat kaum yang banyak masuk Islam. Ketika baru masuk Islam, perang, ikut sama Nabi. Perangnya perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, perang kaum muslimin banyak menang dengan kemenangan yang gemilang. Kemudian dapatlah itu ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang, banyak di rampasan perang. Dibagikan itu harta rampasan perang oleh Nabi Muhammad. Dibagiin. Ketika pada saat dibagiin, Nabi Muhammad bagi Aqra bin Habis dibagi. Husain, Uyana bin Hisin dikasih. Semua sahabat tokoh-tokoh yang ini, mereka baru masuk Islam, dikasih sama Nabi. Nabi ngasihnya luar biasa, besar-besaran tuh mereka dikasih. Aqra bin Habis dikasih itu 100 ekor onta sama Nabi Muhammad. Terus Uyana bin Hisin dikasih 100 onta. Begitu semua dikasih tokoh-tokoh ini. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi yang udah lama ada yang protes. Ngomong sama Nabi, ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Demi Allah, ini pembagian kayaknya kagak adil nih. Masa dia yang baru masuk Islam dikasih banyak banget, laki kita dikit banget. Tuh. Nggak adil nih. Rasulullah membagikannya. Coba dong rata, biar semuanya tidak ada yang ngiri. Tuh. Menurut mereka. Karena pandangan mereka yang namanya adil itu harus apa? Maaf, Bapak, Ibu, kita punya anak, Pak. Punya anak. Anak kita 5. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMU, ada yang kuliah. Ada berapa anaknya? 5. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMU, ada yang kuliah nih. Pagi-pagi nih, entar nih, berangkat sekolah semua, bareng-bareng keluar semua. Nah, kita kasih bekal masing-masing nih semua. Tuh anak, satu anak 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Yang TK 5.000, yang SD 5.000, yang SMP 5.000, yang SMU 5.000, yang kuliah 5.000. Kita kasih, adil nggak? Adil nggak? Halo? Rata nggak? Sama nggak? Adil nggak? Kenapa nggak adil? Hah? Kan rata, kan sama. Di sini, Pak. Makanya tadi definisi adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK dikasih goceng. Anak TK dikasih 5.000. Bagaimana kira-kira? Wah, ilaha illallah, girang dia, Pak. Cilok 2 piring. Tapi kalau anak kuliah dikasih 5.000. Buat ongkos aja nggak punya, nggak cukup itu, betul ya? Nah, itu namanya nggak adil. Nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah sudah sesuai pada tempatnya kita di situasi seperti ini, di kondisi seperti ini? BBM dinaikin, pantas apa kagak kira-kira saudara? Nah, begitu kira-kira bisa menempatkan. Pemimpin yang zalim akan didatangkan oleh Allah. Nabi loh yang ngomong. Allah akan turunkan kepada satu masyarakat
Allah akan turunkan kepada satu kota, bahkan satu negara, apabila di dalam masyarakat itu, di dalam negara itu, di dalam kota itu, mereka lari daripada ulama, tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan arahan ulama. Ketika masyarakat itu jauh, fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat, Allah akan turunkan kepada mereka 3 macam bencana padanya. Masya Allah. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dalam usahanya. Yang kedua, Allah akan kirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang apa? Zalim. Pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kata Nabi, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya Allah, kalau orang jauh sama ulama, yang ketiga yang bahaya, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar meninggalkan dunia tanpa membawa apa? Iman. Tanpa membawa iman. Ketika dia meninggal dunia tanpa membawa iman. Kalau yang pertama Allah angkat keberkahan dari usaha, itu urusan dunia, betul ya? Itu mah urusan dunia. Allah kirimkan yang kedua pemimpin-pemimpin yang zalim, itu juga urusan apa? Dunia. Tapi wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika keluar meninggal dunia tanpa membawa iman, ini bukan urusan dunia. Urusan apa udah? Udah urusan akhirat. Nggak bawa iman, alamatnya jelas sudah. Kemana? Neraka. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, mumpung guru-guru kita banyak, mumpung kita masih punya ulama, ayo jangan jauh-jauh, hormati dia, muliakan mereka itu. Hormati mereka, muliakan mereka, sebab orang-orang man akrama aliman. Barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang telah memuliakan aku, maka sesungguhnya faqad akramallah, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, maka tempat orang alim itu, maka tempat orang yang menghormati orang alim itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya orang yang bisa menghormati Allah tidak ada tempatnya kecuali adalah surganya Allah. Kenapa? Ai li annaha mahalu sukna ahibaillahi taala, karena sesungguhnya yang namanya surga itu adalah memang tempatnya para orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Insya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Hadis yang selanjutnya, kata Nabi, naumul alim, tidurnya orang alim. Tidurnya orang alim itu afdalu min ibadatil jahil, itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang yang jahil, tahu jahil nggak Pak? Apa? Bodoh, tahu bodoh nggak? Bego, tahu bego? Minum es ditiup. Nah, ada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Jahil dia, bayangnya bukan main, masya Allah. Semen kagak pakai ilmu, itu masih lebih utama orang alim yang tidur. Kenapa? Karena orang alim tidurnya dia pakai adab, pakai etika, keilmuan, ngikutin apa yang diajarkan sama Nabi. Tidurnya aja tuh. Tidur, kalau mau tidur dianjurkan berwudu. Ntar ketemu nih dalam kitab ini. Orang yang mau tidur dalam keadaan berwudu, itu nanti nilainya kayak apa? Masya Allah, dijamin orang yang berwudu ketika dia tidur dalam keadaan wudu, andai kata dia dimatikan dalam keadaan tidurnya malam itu, maka insya Allah matinya mati syahid fisabilillah. Tuh, makanya dianjurkan mau tidur wudu. Kalau kita wudu nggak jujur.
Hah? Tuh orang alim tidurnya wudu. Terus dia tidur menghadap ke kiblat. Dia tidurnya menghadap ke kiblat sebagaimana dimasukkannya jenazah ke dalam lubang landak. Tahu lubang landak ya? Lubang landak apa lubang apa namanya? Kalau di kuburan namanya? Iya. Dimasukin jenazah kayak begitu. Tidur kita seanjurkan seperti itu, menghadap kepada kiblat. Dengan tangan kita seperti ini tidur menghadap kepada kiblat. Ini orang alim tidurnya. Dia tidak tidur kecuali dia berzikir kepada Allah. Dia baca dulu yang namanya zikir-zikir kepada Allah. Kalau perlu mau tidur menghatamkan Quran. Waduh. Mau tidur suruh ngatamin Quran, kira-kira bagaimana itu? Sebulan aja kagak hatam gitu. Baca dulu Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika mau tidur baca tuh di situ. Tangan kita seperti ini, Pak. Mau tidur nih, baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. 3 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah dibaca tiup. Cuk. Ludahin tuh tangan kita, tapi jangan keluar ludah. Ludahin. Cuk. Kemudian usap seluruh badan kita. Mau menjelang tidur diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Buat apa? Apabila ada orang-orang yang punya niat jahat sama kita, ingin mengirimkan sesuatu yang gaib kepada kita, paham maksudnya? Maka dia akan berbalik lagi, tidak akan sampai kepada dia. Itu diajarkan. Orang alim tidurnya begitu, Pak. Kalau kita baca enggak? Baca dalam Al-Adhkar An-Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar betapa Sayyidatuna Fatimah ketika mau menjelang tidur disuruh baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 34 kali baca. Mau tidur baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 34 kali. Kata Mu'alim Zabi Hadami, tambahin dengan bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau orang mau tidur baca itu, kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkarnya, apa katanya? Maka Allah akan hilangkan keletihan-keletihannya. Tidurnya akan penuh dengan nikmat. Biar kata sejam, fresh. Bangun tidurnya fresh. Itu namanya merasakan nikmat tidur, Pak. Nikmat tidur itu bukan banyak tidurnya. Ini tidur kita 8 jam. Masih ngaji, masih nguap aja. Padahal udah 8 jam masih nguap aja ngaji. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Padahal di situ kita cari nikmat tidur kita. Biar lihat guru-guru kita para ulama. Tidur mereka paling sejam, 2 jam. Habis waktunya buat dakwah, buat mengajar. 2 jam, saudara, ya Allah. Pulang jam 1, jam 2, dah berangkat lagi. Begitulah seterusnya setiap hari mereka. Kok bisa? Karena mereka tidurnya pakai yang diajarkan dengan ajaran Nabi Muhammad, pakai ilmu. Makanya naumun alim, tidurnya orang alim itu afdalu min ibadatil jahil, lebih afdal, lebih utama daripada ibadahnya tapi dia ibadah yang enggak pakai ilmu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allamal baba minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa raka'atin tatawuan. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar dia baban, 1 bab minal ilmu, belajar 1 bab daripada ilmu. Barang siapa yang belajar daripada 1 bab daripada ilmu, kemudian ya'malu bihi, diamalin tuh, dia dapat ilmunya, kemudian diapain?
diamalin ilmunya, au lam ya'mal bihi, atau hanya sekedar ngaji tapi dia nggak amalin. Ngaji tapi dia, maaf nih, belajar mah belajar, ngaji mah ngaji, cuman belum mengamalkan. Paham? Tapi ngaji nggak? Ngaji. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar menuntut ilmu satu bab saja, dia menuntut ilmu, kemudian dia dapat ilmu itu, ya'malu bihi, diamalin sama dia. Yang dia dapatin tadi itu diamalin sama dia. Atau dia nggak amalin dah. Orang yang seperti itu kata Nabi, kana la afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'a. Orang yang seperti itu, dia nuntut ilmunya dengan keberkahan hadir ke majelis ilmu, itu lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu pernah sembahyang 1000 rakaat enggak? Udah pernah belum? Belum. Emang kelihatan tampangnya. Ya, Masya Allah. Ya, kita belum sanggup kayak para salafus saleh. Bagaimana ulama-ulama terdahulu ibadahnya luar biasa. Ya, kita belum sanggup, tapi duduk di majelis ilmu, walaupun hanya satu bab ilmu, nilainya lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Insya Allah. Terakhir kata Nabi, apa dalam bab ini? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'anna mazarani wa man safaha aliman faka'anna masafahani wa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Masyaallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, man zara aliman, barang siapa yang datang menziarahi orang alim, barang siapa yang mengunjungi ulama, mengunjungi orang alim, mengunjungi guru-gurunya, maka faka'anna mazaroni, maka seakan-akan dia telah berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang berziarah, ziarah nih, yang namanya ziarah bukan timbang lewat. Dari mana lo? Dari rumah Ustaz. Mampir, kagak. Itu bukan ziarah namanya, timbang apa? Lewat doang. Yang namanya manzara, zara itu mana ziarah itu? Datang, nemuin tuh. Ya, baik dia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kata Nabi, manzara aliman, barang siapa yang datang berziarah kepada orang alim, ya, dia berkunjung kepada gurunya, faka'anna mazaroni, maka seakan-akan dia telah berziarah kepadaku, kata Nabi. Wa man zaroni wa zabat lahu syafaati, barang siapa yang telah menziarahi aku, maka wajiblah, pastilah dia mendapatkan syafaat daripada aku. Kalau pengen dapat syafaat daripada Nabi, ziarahi Nabi. Kalau pengen dianggap sebagai ziarah kepada Nabi, maka kita ziarah kepada orang-orang alim. Mau ziarah ke kuburnya kita nggak bisa, duitnya mahal, betul ya? Ongkosnya nggak ada, ini yang nggak ada, kita datang ke sana. Yang kedua kata Nabi Muhammad, waman sofaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, salaman dengan orang alim, maka faka'anna masafahani, maka seakan-akan dia bersalaman dengan aku, ya, bersalaman dengan aku. Waman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'anna majalasani fi dunya, seakan-akan dia telah duduk bersama aku di dunia, kata Nabi Muhammad. Waman jalasani fi dunya, dan barang siapa yang duduk bersama aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka aku akan mendudukkan dia bersamaku, ma'i yaumal qiyamah, akan aku dudukkan dia bersama aku nanti di hari kiamat. Kita belum pernah duduk bersama Nabi Muhammad, karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Tapi insya Allah ketika kita bersalaman dengan guru kita, nanti insya Allah akan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Semalam saya ngajar kitab Azkar An-Nawawi. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi diceritain, Pak,
Ada seorang sahabat Nabi yang umurnya panjang, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang didoain langsung sama Nabi, panjang umur, berkah rizki, banyak keturunan. Itu Anas bin Malik. Makanya konon kata guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar Al-Walid, beliau almarhum al-maghfurlah itu, saya tanya berapa umurnya Sayyidina Anas bin Malik. Beliau pernah bilang hampir kurang lebih 120 tahun, katanya begitu. Anas bin Malik tuh, ya, 120 tahun. Nah, kok bisa panjang? Ya, karena didoain sama Nabi. Anas bin Malik didoain sama Nabi dengan doa, 3 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya. Makanya panjang umur, rezekinya berkah. Dia punya kebun korma, orang-orang cuma sekali setahun panennya, kalau dia bisa 3-4 kali panennya, berkat doanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, keturunannya banyak. Anaknya, konon katanya sampai 99 anaknya. Masya Allah, Masya Allah. Itu Anas bin Malik. Nah, satu masa ketika sahabat sudah meninggal, dia masih hidup nih. Dia datang kepada satu kampung. Ketika di satu kampung diumumin Anas bin Malik akan datang ke kampung itu. Kira-kira kampung itu girang nggak? Giranglah semua. Tapi ada satu warga yang berbeda. Dia ketika dengar Anas bin Malik pengen datang ke kampungnya dia berubah. Dia akan minta bagaimana caranya supaya Anas bin Malik datang ke rumah dia. Dicat rumahnya, dibagusin rumahnya, dirapihin, dibersihin rumahnya. Anak-anaknya dibeliin baju dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika pada saat datang Anas bin Malik, kemudian disambutlah. Mereka nyambut warga. Orang ini berbeda menyambutnya. Dia cium tangannya, dia balikkan telapak tangannya, dipeluk itu, dia cium keningnya dan lain sebagainya. Anak-anaknya disuruh mencium tangannya, minta semua bolak-balik dan lain sebagainya. Setelah itu orang itu Anas bin Malik didatengin ke rumahnya, sampai di rumahnya dikasih makan dan lain sebagainya. Orang pada tanya, ente kok begitu sampai begitu bener menghormatin Anas bin Malik? Kan Anas bin Malik itu bukan nabi. Anas bin Malik itu bukan rasul. Dia hanya sahabat doang. Nggak perlu kayak begitu-gitu. Nggak perlu ente pakai cium tangan bolak-balik pakai begitu. Nggak perlu ente pakai peluk. Nggak perlu pakai ngasih makanan, biasa-biasa aja. Tuh kata dia. Apa kata orang itu? Benar. Saya lakukan itu bukan karena apa-apa. Saya belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi hari ini saya berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya belum pernah salaman kepada Nabi Muhammad. Tapi hari ini aku bisa bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Aku belum pernah datang ke rumah Nabi Muhammad. Tapi hari ini rumahku didatangi oleh orang yang pernah menginjak kakinya di rumah Nabi Muhammad. Saya belum pernah makan bersama Nabi Muhammad. Tapi hari ini di rumahku ada orang yang pernah makan di rumah Nabi Muhammad. Makan di rumahku. Subhanallah. Sama Pak ketika kita dengan guru kita. Makanya guru tuh harus mesti ada sanad keilmuan kita. Jadi silsilah masyayikhnya nyambung. Sebab ada hadis katanya man ro'ani aura'a man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku, masuklah dia ke dalam sorga. Kita belum pernah salaman sama Nabi, tapi ketika kita bersalaman kepada guru kita, apalagi guru kita juriyahnya Nabi Muhammad, paham maksudnya? Ketika kita bersalaman sama guru kita pernah bersalaman dengan gurunya pernah bersalaman dengan gurunya bersama dengan gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal al-Fatihah.